Shalom, selamat pagi pemirsa program ini, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Edisi Kamis 15 Desember 2022. Semoga yang mengikuti program ini semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Atau yang kemarin dalam kelemahan, tidak semangat, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mari semua bergembira menyambut datangnya hari baru. Sebelum masuk dalam renungan dan mempelajari sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur atas penyertaan yang Engkau berikan sepanjang malam tadi. Terima kasih juga karena Engkau telah melimpahkan kebaikan dan kegembiraan pada pagi ini. Juga Engkau telah memberi kesempatan bagi kami semuanya untuk menghirup udara segar pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan sucikanlah diri kami agar siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bulan Desember ini tema yang diberikan di dalam palungan dengan subtema untuk Yesus. Bacaan Satu Hati hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1-2, di mana firman Tuhan ini akan dibacakan oleh salah satu jemaat pra-remaja GKJ Condong Catur. Kami persilakan adik kita Bubun untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Monggo adik Bubun, kami persilakan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani 12 ayat 1-2 yang demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Bubun atas bacaannya. Untuk Yesus, demikian judul subtema pagi ini ditulis oleh Ibu Liliana. Ada sebuah gereja tua di Swedia memasang sebuah salib besar di dinding belakang dalam gereja itu. Salib itu tepat berhadapan dengan mimbar, sehingga pengkhotbah dapat melihatnya sementara ia berkhotbah. Jika ada penziarah yang berkunjung ke gereja itu dan menanyakan alasan mengapa salib tersebut dipasang seperti itu, inilah jawabnya. Pada suatu hari Minggu, Raja Charles XII mengadakan kunjungan dadak ke gereja itu. Ketika pengkhotbah melihat bahwa sang raja masuk ke dalam gereja, ia segera menyingkirkan naskah khotbahnya dan menghabiskan waktu khotbahnya untuk berbicara tentang hal-hal yang baik yang telah dilakukan raja untuk rakyat negerinya. Beberapa hari kemudian, sebuah salib tiba di gereja itu, hadiah dari sang raja. Sepucuk surat menyertai salib itu, berisi perintah raja agar salib tersebut
dipasang di dinding tembok belakang di dalam gereja, berhadapan dengan mimbar. Sehingga mulai saat itu, setiap orang yang berkhotbah akan diingatkan pada seseorang yang harus dikhotbahkan, seseorang yang pernah tergantung di salib untuk menyelamatkan manusia. Sebuah pengingat yang baik, bukan? Acap kali kita melupakan Tuhan Yesus dalam pelayanan ataupun dalam apa yang kita kerjakan. Dalam kita bekerja pun sehari-hari, kadang-kadang kita tidak ingat akan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, untuk selalu memandang Sang Raja, bukan untuk mencari ketenaran, mencari muka, pujian karena merasa tidak enak, atau sebagai pengisi waktu belaka. Ya, kita melakukannya untuk Yesus yang begitu mencintai kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mudah-mudahan bisa menangkap pesan dari renungan dan bacaan di pagi ini. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Jadikanlah kami seperti apa yang Kau hendaki, bukan keinginan daging kami. Dan kami selalu ingat akan nama-Mu di sepanjang hari dan hidup kami. Kami mohon sepanjang hari ini, Engkau terus menyertai kami apapun pekerjaan yang kami lakukan ataupun aktivitas yang kami lakukan, ya Bapa. Sertailah agar dapat mengatasi segala rintangan dan pencobaan. Bantulah kami, ya Tuhan, untuk terus memperkuat akar iman kami, agar kami tidak mudah terjerumus dalam setiap godaan. Dan berikanlah kami cinta kasih pada sesama kami, agar kami mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan satu hati pagi ini. Selamat melayani Tuhan. Selamat beraktivitas kembali di hari yang baru ini. Jangan lupa taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.